Akibat kondisi cuaca pancaroba, para nelayan di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan hasil. Antara musim penghujan dan kemarau membuat para nelayan di Kota Bandar Lampung mengalami penurunan hasil tangkapan. Ia menyebut kondisi pancaroba sudah berlangsung sejak 1 bulan terakhir. Berkurangnya hasil tangkapan nelayan berdampak pada pengolahan ikan asin di kawasan Pulau Pasaran Kota Karang, Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, yang juga mengalami penurunan jumlah produksinya. Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor perikanan air tawar, terutama pada komoditas seperti orek tikus dan Clarias gariepinus, yang banyak dikonsumsi masyarakat karena nilai ekonomis dan ketersediaan yang tinggi. Namun, ikan termasuk bahan pangan yang sangat mudah rusak akibat kandungan air dan protein yang tinggi, sehingga menjadi media ideal bagi pertumbuhan mikroorganisme pembusuk. Secara biokimia, proses kerusakan yang dimulai segera setelah kematian melalui aktivitas enzim otolitik dan mikroorganisme yang menyebabkan perubahan tekstur, bau, dan rasa. Oleh karena itu, diperlukan metode pengawetan yang efektif untuk memperpanjang masa penyimpanan sekaligus menjaga mutu ikan. Salah satu metode tradisional yang banyak digunakan adalah penggaraman atau salting, yang bekerja dengan prinsip penurunan aktivitas atau water activity. Menurut penelitian terbaru, penggaraman mampu menghambat pertumbuhan bakteri, pembusukan melalui mekanisme tekanan osmotik yang tinggi, sehingga sel mikroba mengalami plasmolisis dan tidak berkembang. Selain itu, metode ini juga relatif mudah diaplikasikan, dan tidak memerlukan teknologi tinggi sehingga cocok untuk skala rumah tangga maupun industri kecil. Pengawetan ikan menggunakan garam bekerja melalui mekanisme osmosis, yaitu perpindahan dari dalam jaringan ikan ke lingkungan yang memiliki konsentrasi garam lebih tinggi. Proses ini menyebabkan dehidrasi jaringan ikan dan penurunan aktivitas air yang merupakan faktor utama dalam pertumbuhan mikroorganisme. Selain itu, ion Na+ dan Cl- dari garam yang masuk ke dalam jaringan ikan dan mempengaruhi struktur protein. Interaksi ini menyebabkan denaturasi protein parsial yang berkontribusi dalam perubahan tekstur ikan menjadi lebih padat. Aktivitas enzim proteolitik juga mengalami penurunan karena kondisi lingkungan yang tidak optimal sehingga laju pembusukan dapat ditekan. Dalam konteks mikrobiologi pangan, penurunan aktivitas air hingga di bawah 0,75 sudah cukup untuk menghambat sebagian besar bakteri patogen. Hal ini menjadikan penggaraman sebagai metode pengawetan yang efektif dan telah digunakan secara luas dalam industri hasil perikanan. Metode penggaraman. Desalting dilakukan dengan menaburkan garam langsung pada permukaan ikan. Metode ini menyebabkan gradien konsentrasi tinggi sehingga proses penarikan air berlangsung cepat. Teknik ini cocok untuk ikan dengan kadar air tinggi karena mampu mempercepat proses pengawetan. Namun, distribusi garam cenderung tidak merata jika tidak dilakukan dengan benar. Sebaliknya, wet salting menggunakan larutan garam atau yang disebut dengan brine sebagai media peredaman. Metode ini memungkinkan penetrasi garam yang lebih merata ke seluruh jaringan ikan, sehingga kualitas produk akhir lebih homogen. Selain itu, tekstur ikan cenderung lebih terjaga dibandingkan metode kering. Selain dry salting dan wet salting, terdapat metode can salting, yaitu teknik penggaraman dengan cara menyusun ikan dan garam secara berlapis-lapis dalam suatu wadah, biasanya menggunakan bak atau peti. Metode ini merupakan kombinasi prinsip dry salting dan wet salting karena selama proses berlangsung akan terbentuk larutan garam alami, atau yang disebut juga safe brine, dan dari cairan tubuh ikan. Secara prosedural, ikan disusun dalam lapisan, kemudian setiap lapisan ditaburi garam secara merata sehingga terbentuk tumpukan atau stak. Seiring waktu, air dari jaringan ikan keluar dari osmosis dan melarutkan garam, sehingga terbentuk larutan garam pekat yang meredam sebagian ikan. Dengan demikian, proses difusi garam terjadi baik secara langsung maupun melalui larutan atau wet. Keunggulan utama metode cat salting adalah 1. Distribusi garam lebih merata dibandingkan dry salting. 2. Memerlukan larutan garam tambahan seperti wet salting. 3. Efisiensi penggunaan garam lebih baik.
4 cocok untuk produksi skala besar. Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan seperti 1. Membutuhkan kontrol salinitas yang baik, 2. Resiko kontaminasi jika cairan tidak terkontrol, 3. Tekanan tumpukan dapat memengaruhi bentuk fisik ikan. Secara ilmiah, consulting memanfaatkan gradien konsentrasi dinamis di mana difusi garam dan keluarnya air berlangsung simultan sehingga tercapai keseimbangan konsentrasi. Hal ini membuat penetrasi garam lebih stabil dibandingkan metode kering murni. Dalam praktiknya, pemilihan metode sangat bergantung pada jenis ikan, ukuran, serta tujuan pengolahan. Studi menunjukkan bahwa kombinasi kedua metode sering memberikan hasil optimal karena menggabungkan kecepatan penetrasi dan pemerataan garam. Selanjutnya difusi garam dan perubahan organoleptik. Selama proses penggaraman terjadi, difusi ion garam ke dalam jaringan ikan yang mempengaruhi sifat organoleptik seperti tekstur, warna, aroma, dan rasa. Tekstur ikan menjadi lebih padat akibat kehilangan air, perubahan struktur protein. Aroma khas ikan asin terbentuk dari hasil reaksi biokimia antara protein dan lipid yang terdegradasi. Selain itu, pembentukan asam amino bebas memberikan rasa gurih, umami yang khas pada produk ikan asin. Warna ikan juga mengalami perubahan, biasanya menjadi lebih kusam atau kekuningan akibat oksidasi lipid. Perubahan ini tidak hanya menentukan kualitas sensorik, tapi juga mempengaruhi penerimaan konsumen. Oleh karena itu, kontrol proses penggaraman sangat penting untuk menghasilkan produk dengan kualitas organoleptik yang optimal. Produk ikan asin harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional melalui SNI, yang meliputi kadar air, kadar garam, serta batas maksimum cemaran mikroba. Selain itu, proses pengolahan harus dilakukan secara higienis untuk mencegah kontaminasi mikroorganisme maupun bahan kimia berbahaya seperti formalin. Penggunaan garam berkualitas tinggi juga menjadi faktor penting dalam menjaga keamanan produk. Penerapan standar ini penting untuk meningkatkan kepercayaan konsumen serta daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Suhu merupakan faktor penting dalam proses penggaram karena memengaruhi laju difusi garam dan aktivitas mikroorganisme. Suhu yang lebih tinggi mempercepat penetrasi garam ke dalam jaringan umum, tetapi juga meningkatkan risiko pertumbuhan bakteri pemusuh. Sebaliknya, penggaraman pada suhu rendah sekitar 5-10 derajat Celcius lebih efektif dalam menjaga kualitas ikan karena mampu menekan aktivitas mikroba sekaligus mempertahankan struktur jaringan. Namun, proses difusi garam menjadi lebih lambat sehingga membutuhkan waktu lebih lama. Dalam industri modern, pengendalian suhu menjadi salah satu parameter kritis untuk memastikan keamanan dan mutu produk ikan asin. Selanjutnya, kerusakan pada ikan asin. Selama proses penggaraman, berbagai jenis kerusakan dapat terjadi, yaitu seperti pink spoilage, dan spoilage, saponifikasi, dan tanning. Kalau untuk pink spoilage ini disebabkan oleh bakteri halofolik yang menghasilkan pigmen merah pada permukaan ikan. Kalau dan spoilage ditandai dengan perubahan warna kecoklatan akibat reaksi oksidasi dari si daging ikan. Kemudian kalau saponifikasi ini terjadi akibat hidrolisis lemak yang menghasilkan asam lemak bebas, sedangkan tanning atau salt burn ini terjadi akibat penggunaan garam berlebihan yang menyebabkan permukaan ikan itu mengeras. Kemudian kerusakan-kerusakan ini tidak hanya menurunkan kualitas sensori, tetapi juga dapat membahayakan kesehatan jika dikontrol dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan ketat terhadap proses penggaraman secara langsung. Ikan nila memiliki kadar lemak yang lebih rendah, sehingga proses difusi garam berlangsung lebih cepat dan efisien. Sebaliknya, ikan lele memiliki kandungan lemak yang lebih tinggi, sehingga memerlukan kontrol suhu dan konsentrasi garam yang lebih ketat untuk mencegah oksidasi lipid. Perbedaan komposisi kimia ini berpengaruh langsung terhadap kualitas produk akhir ikan asin. Ikan dengan kadar lemak tinggi cenderung lebih rentan mengalami ketengikan atau rancidity. Sedangkan ikan dengan kadar air tinggi lebih cepat mengalami dehidrasi selama penggaraman. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan pengolahan harus disesuaikan dengan karakteristik bahan baku untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Pada ikan nila, konsentrasi garam optimal sekitar 15% dengan waktu penggaraman kurang lebih 7 jam untuk menghasilkan kualitas organoleptik terbaik. Penggunaan metode granular salting menghasilkan distribusi garam yang lebih merata, kadar air lebih rendah dan jumlah mikroba yang lebih sedikit. Namun, penggunaan garam yang lebih berlebihan dapat menyebabkan salt brown, yaitu pengerasan permukaan ikan yang justru menghambat penetrasi garam ke bagian dalam. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara konsentrasi garam dan waktu penggaraman. Parameter ini menjadi kunci dalam menghasilkan produk ikan asin dengan kualitas tinggi dan aman dikonsumsi. Untuk implikasi teknologi, perkembangan teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kualitas pengolahan ikan asin, seperti penggunaan cool salting, pengemasan vakum, dan digitalisasi rantai pasok. Teknologi ini memungkinkan kontrol yang lebih baik terhadap parameter pengolahan, sehingga kualitas produk menjadi lebih konsisten dan aman. Selain itu, inovasi teknologi juga dapat memperluas akses pasar dan meningkatkan nilai tambah produk perikanan Indonesia. Dengan demikian, integrasi antara metode tradisional dan teknologi modern menjadi strategi penting dan pengembangan industri ikan asin.